Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Masih di suasana COVID-19 teman-teman, masih stay at home. Kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk unboxing paket ini. Paket ini berisikan biji bunga lotus atau biji bunga teratai ya teman-teman ya. Ini kiriman dari Om yang di Semarang. Jadi uniknya biji bunga teratai ini berasal dari bunga teratai yang warna bunganya pink. Jadi ketika lihat Om pasang di status WA-nya, saya langsung minta Om kirimkan dong biji bunganya. Nah, akhirnya ini sudah sampai. Kita coba unboxing dulu seperti apa sih biji bunga lotus ini. Ini dikirim dari Semarang ke Pontianak. Memakan waktu beberapa hari. Kebetulan kemarin kena lebaran ya. Jadi agak memakan waktu. Saya akan coba potong aja kotaknya ini. Oke, ups, terbang. Jadi saya minta dikirimkan sekitar 24 biji, 24 buah biji. Kita lihat seperti apa. Nah, biji bunga teratai ini nantinya bisa ditanam di media air maupun tanah ya. Tapi biasanya kalau kita lihat teratai itu kan mengambang di atas air. Lebih bagusnya kita kombinasikan bagian bawahnya tanah, kemudian kita kerendam air sehingga biji bunga ini bisa hidup dengan baik. Nah, ini dia. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, ini 4 biji ya. Ukurannya seperti biji apa ini? Biji kelereng ya. Kelihatan nggak teman-teman? Oke. Kita coba lihat lagi. Totalnya ada 24 biji. Itu 4 ini berarti. Ini adalah 10 biji. Ini 10 biji lagi. Oke. Nah, bagaimana cara aplikasi biji ini supaya dia bisa tumbuh ya? Kemarin Om ada sharing. Jadi caranya adalah kita perlu bantuan sedikit tenaga ekstra. Saya keluarkan dulu 1 biji ini. Ups, jatuh. Nah, bijinya seperti ini teman-teman. Di ujung satunya ada tipnya, ada kayak apa ya namanya ya, tonjolannya. Nah, di ujung satunya lagi tidak ada. Masih bukan tidak ada ya teman-teman, tapi ini coba kita fokuskan. Saya coba nyalakan. Nah, di sini ada sedikit lubang. Sementara ujung satunya ini ada tonjolan ya. Nah, di yang ada lubangnya ini nanti kita akan berikan bantuan berupa kita gergaji berbentuk plus ya, supaya dia lebih mudah untuk berakar dan tumbuh tunas ya. Ada beberapa channel lain yang mengajarkan untuk ini diamplas dulu, tapi karena keterbatasan amplas, kita langsung aja kita akan coba gergaji ya. Saya siapkan dulu gergajinya ya. Oke, gergaji sudah ada. Kita akan coba gergaji ini pelan-pelan. Pesan dari Om adalah gergaji ini boleh, tapi jangan sampai dia terkena ke bagian ininya, bagian core-nya, bagian intinya. Agak susah ya kita gergaji ya teman-teman. Iya, mungkin memang lebih bagus diamplas dulu supaya dia lebih keset. Ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Agak susah ya. Maklum karena saya juga baru pertama kali nyoba. Agak susah. Kita coba agak tahan di bawah ini. Susah. Nah, ini dia sudah mulai ada garisnya.
Ternyata agak susah ya, karena dia licin, permukaannya licin, dan atau mungkin gergaji saya yang terbalik. Oke, agak ketemu caranya ya teman-teman. Ini sudah sedikit kepotong ya. Caranya ternyata begini ya teman-teman, bantu pakai jari tengah dan jari telunjuk sebagai penahan supaya dia tidak lari. Nah, seperti ini. Memang jadinya nggak kelihatan hasilnya, jadi kita harus sebentar-sebentar harus kita cek. Nah, seperti ini baru tergores sedikit di ujungnya. Kita akan coba gores yang bagian sininya lagi. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Jadi jari jempol dan jari telunjuk berfungsi untuk sebagai penahan supaya dia nggak lari. Sering-sering dicek ya. Oke, ini sudah ada satu garis. Kita coba agak dalam sedikit ya. Yang pasti pastikan jangan sampai tangan kita terkena oleh gergaji ya. Meskipun gergaji ini nggak terlalu tajam, tapi cukuplah kalau untuk motong tangan kita kalau gerakan cepat. Nah, kalau sudah ada garis kayak gini lebih enak, gergaji kita sudah tidak lari. Nah, selanjutnya kita buat yang garis selanjutnya. Ini kan sudah horizontal ya, kita buat vertikal lagi supaya dia berbentuk kayak plus gini. Kembali lagi kita manfaatkan jari tengah dan jari telunjuk dan jari jempol kita ya. Cuman kalau sudah tahu caranya lebih gampang. Nah, ini dia. Memang nggak rapi ya teman-teman ya, tapi ya ini bisa untuk dia nanti bertumbuh lebih cepat. Karena menurut cerita Om, pengalaman beliau, antara dipotong seperti ini dengan tidak dipotong, lebih potensi tumbuhnya lebih besar yang dipotong. Ya meskipun namanya makhluk hidup ya, pasti ada selalu potensi untuk tidak tumbuh. Tapi dengan kita bantu seperti ini, dia akan lebih berpotensi untuk tumbuh. Oke, yang satu sudah seperti ini ya teman-teman. Kita coba lagi biji selanjutnya. Ini adalah yang ujung yang ada tipnya, ada ini. Nah, ini yang ujung tidak ada yang kita potong. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada kayak lubang. Ya, kita mencoba gergaji sekarang karena sudah tahu caranya. Kita langsung saja. Jadi bagi teman-teman yang merasa terbantukan dengan video ini, boleh kasih like dong, dan jangan lupa subscribe supaya saya bisa terus memberikan video-video yang memberikan informasi bagi teman-teman. Nah, kalau sudah tahu caranya cepet nih. Cuman jadinya nggak rata ya. Kita coba sebelah sininya lagi. Oke, ini dia. Selanjutnya garis yang tegak lurus dari garis tadi. Oke, hasilnya sudah jadi. Pemotongan yang penting jangan sampai terkena ke akarnya.
core-nya, intinya, sorry, bukan akarnya, core-nya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita akan rendam biji-biji tersebut dalam air. Air ini air biasa ya teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan aja. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau bijinya terendam dengan baik, tidak mengapung ya, itu potensi untuk tumbuh lebih besar. Memang dalam menumbuhkan biji-bijian, teori ini sering dipakai. Tapi saya juga pernah dengar cerita dari teman-teman yang bijinya ngambang ke atas, tapi dia masih tetap bisa tumbuh. Mungkin agak lama ya. Nah, biji ini akan kita biarkan sekitar 3-4 hari, tidak terkena matahari langsung. Bahkan mungkin kalau di awal tidak perlu matahari, dia akan tumbuh. Nah, kalau sudah misalnya ada tumbuh tunas, baru pelan-pelan kita kenalkan dengan matahari supaya dia nggak etiolasi. Etiolasi itu kondisi di mana tanaman tumbuh terlalu tinggi tanpa kena sinar matahari, dan jadinya tanaman itu kayak cungkring, kayak kurus tinggi langsing, kutilang ya kalau teman-teman istilahnya seperti itu. Jadi saya akan coba teruskan beberapa biji lagi, nanti kita akan lihat hasilnya setelah 4 hari ya. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya setelah 4 hari ya. Dia sudah mulai tumbuh, dan di sini saya coba 7 biji. 7-7-nya sudah menumbuhkan batangnya ini ya, bukan batang sih, calon daun. Nah, ini dia teman-teman. Coba ya kita lihat. Kalau lihat dari bawah ini dia, kurang jelas ya. Tapi ini sudah ada calon-calon daunnya. Kalau teman-teman lihat di sini bagian yang agak kurang bisa fokus ya. Nah, ini dia. Nah, bagian yang ujungnya ini nanti akan membuka jadi daun. Kalau sudah berbentuk daun, sudah bisa kita mulai coba tanam. Oke, jadi gak sia-sia teman-teman, kita coba potong dia kemarin, kita pakai gergaji, itu membantu dia untuk lebih cepat tumbuh. Untuk bagaimana cara menanamnya saya akan bahas di video selanjutnya, karena video kali ini sudah terlalu panjang. Intinya ini adalah video unboxing dan bagaimana cara menyemai biji bunga lotus ya. Bagi teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, dan jangan lupa juga like dan kasih komen di bawah ya. Oke, salam Asola Pontianak.